kabar terbaru dari perkembangan kasus sumbangan peran 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Akiditio, melalui anaknya yang bernama Herianti kini memasuki tahap baru. Herianti, putri bungsu dari almarhum Akiditio saat ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bernaldi Bahar Palembang untuk menjalani pemeriksaan atau observasi mengenai kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan ketika dikonfirmasi awak media di Polda Sumsel, Rabu, 8 September 2021. Sebagaimana kita proses lidik dan pengumpulan alat bukti, kita tentunya harus mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohani dari yang mau kita mintai keterangan, memastikan apakah dia layak dalam memberi keterangan. Makanya diperiksakan observasi kesehatan di rumah sakit, karena secara jasmani juga beberapa kali kita periksa juga ada hambatan kesehatan. Mungkin itu saja, mungkin butuh beberapa waktu untuk nanti kita dengar kesimpulan dari tim yang mengobservasi kesehatan yang bersangkutan. Jadi dia untuk diperiksa dalam perkara apa Pak Dir? Untuk perkara penipuan apa kasus yang dua? Ya karena ada dua ya kita dua-duanya ya. Dua-duanya. Keterangan dari tim dokter nanti yang mengobservasi itu bermanfaat untuk dua perkara tersebut. Untuk terkait yang perkara dokter Mirza itu statusnya Herianti sendiri apa Pak? Masih lidik, jadi belum naik sidik. Ada beberapa keterangan dari pelapor yang kita butuhkan untuk memperkuat konstruksi hukumnya. Ya. Benar Pak, saudara Herianti dia dibantarkan di sini atau diobservasi di sini Pak? Perlu kami sampaikan, jadi kami sebagai institusi pelayanan medis itu mempunyai aturan yang terkait dengan undang-undang. Ya, tentu ini menyangkut ranah undang-undang kerahasiaan data medis bagi setiap pasien. Jadi terkait dengan ini, maka kami tidak punya kewenangan hukum untuk memberikan informasi terkait dengan si tersangka ini. Ya. Jadi ini bagian dari amanah kami, bagian dari kami untuk menjunjung kerahasiaan bagi setiap pasien yang kami rawat di sini. Pak, biasanya kalau biasa diobservasi itu paling lama berapa lama sih Pak? Orang sendiri kalau semuanya masyarakat biasa kami masuk. Mempunyai standar operasi prosedur ya SOP. Itu untuk kasus observasi paling cepat 14 hari. Ya, jadi proses observasi ini nanti bisa menjadi lama jika ada beberapa penyulit, karena kan yang akan kita periksa adalah pasien dengan gangguan jiwa. Ada yang tidak kooperatif, ada yang mengalami gangguan komunikasi dan seterusnya. Itu yang seringkali menjadi kendala penghambat bagi kami dalam melakukan proses observasi bagi pasien-pasien yang dikirim kepada kami. Itu kalau umpamanya itu ketahuan Pak ya, misalnya pura-pura atau tidak sama ketika diobservasi itu seperti apa? Dengan serangkaian prosedur pemeriksaan akan ketahuan apakah si tersangka ini pura-pura sakit jiwa atau memang betul-betul menderita gangguan jiwa.